يتقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويميتون عليها يحققنا بحقائقها وعلى نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر روح سيد الوالد الحبيب أبويا محمد علوي المالكي وأستاذ عبد الله تبدون والحبيب علوي بن سالم العيدروس وسيدنا الوالد الحبيب أحمد بن سالم العيدروس والحبيب حسين بن صالح حضر الوالد أحمد قدير وفضل عبد المجيد الحيون وأصولهم وزوجاتهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نية صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ngaji kita malam hari ini di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan, terlebih dahulu mari kita lakukan nazar i'tikaf di masjid kita yang mulia ini, teriring doa dan harapan mudah-mudahan pahala ngaji kita semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekarang mari kita sama-sama niat melaksanakan nazar i'tikaf di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kajian kita masih membicarakan tentang baju kepalsuan atau taubuz zur. Di dalam bahasa Arab kita masih berada di dalam halaman 109, sedangkan di dalam bahasa Indonesia kita masih berada di dalam halaman 66 alinea yang paling bawah. Setelah kita menerangkan tentang bagaimana setiap daripada manusia, kelompok dan golongan masing-masing menganggap
dirinya lah yang paling ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan sesuai dengan kriteria ahlu sunnah wal jamaah, ternyata mereka orang-orang yang mengaku dirinya ahlu sunnah wal jamaah, dan sekaligus pengakuan itu melahirkan vonis-vonis yang tidak baik. Dari vonis-vonis pengkafiran, vonis-vonis pembid'ahan, ternyata mereka jauh daripada paham ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa ini kita terangkan? Karena memang seringkali setelah mereka mendakwahkan dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, mereka langsung menuduh selain daripada dirinya, maka itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Jumlah mereka tidak banyak, sedikit, tapi sedikit-sedikit. Kalau kita tidak mengkanter, kalau kita tidak menghadang mereka, maka yang banyak itu asalnya dari sedikit. Kemudian juga perlu kita pahami, dan kita juga telah memaklumi bahwa orang kelilipan itu sedikit, ya, di mata kita, matanya besar, kelilipan ini sedikit, tapi ini jadi peti. Sama dengan orang-orang kelilipan itu kan sedikit, tapi di gigi rasanya tidak enak, ya. Jadi jumlah mereka tidak banyak, sedikit, tapi dari yang sedikit ini yang nyerimpeti. Makanya alhamdulillah di Malang saya dengar gagal ketika ada seorang dai Wahabi yang akan mengobrok-obrok Malang Raya mulai di Batu. Alhamdulillah hari Rabu yang lalu saya diundang oleh Kapolres Batu untuk sosialisasi bagaimana gerakan Wahabi yang akan masuk di Batu ini. Gagal. Malang kota juga gagal. Kalau seandainya Wahabi ini terjadi mengadakan acara tabligh akbar, tentu Malang ini berarti sudah mulai diobok-obok oleh orang-orang Wahabi, dan ini kita tidak kepingin. Kita warga Malang tidak kepingin dan tidak menginginkan Malang ini tidak kondusif karena adanya faham Wahabi yang notabene-nya adalah merupakan faham radikalisme. Oleh karena itu, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada seluruh aparat dan semua yang berkompeten untuk menggagalkan program tabligh akbar yang sedianya diadakan oleh segelintir kelompok orang-orang Wahabi. Bukan cuma di Malang, ya, di Mesir pun banyak ulama-ulama yang pernah mengadakan satu musyawarah, mufakat, ijma, dan kumpul beberapa ulama-ulama besar sehingga keluar buku yang berjudul Ulama Sedunia Menggugat Wahabi. Ya, jadi kalau sedunia saja menggugat Wahabi, itu kalau Malang gak menggugat, kebacut, ya, kebangetan itu namanya. Tapi alhamdulillah gagal. Ya, kalau tidak gagal berarti masjid-masjid yang mendatangkan itu cukup kita vonis sebagai masjid sarangnya sampean yang bilang Wahabi, ya, bukan saya, ya. Nah, tapi alhamdulillah gagal, termasuk mau pindah ke Sawu Jajar gagal, tidak jadi. Ya, mudah-mudahan anggota dan seluruh daripada jamaah Majelis Taklim Al-Hasani yang ada di Safari Masjid Sawu Jajar yang malam hari ini insya Allah berada di Masjid Geraha Muslim Jalan Danau Bedali belakang Telkom Sawu Jajar, mudah-mudahan bisa membackup proyek-proyeknya orang-orang Wahabi. Tidak ketinggalan Ansor juga ikut berperan, Ansor ikut berperan, mungkin ketularan dengan Ansor yang ada di Sidoarjo. Ya, kemarin kalau nggak salah di Sidoarjo digagalkan program Wahabi. Karena memang dimanapun juga sejak dulu masih sejarah hidupnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan
Mufti Syafi'i yang ada di Mekah, beliau sudah mengarang kitab yang berjudul Fitnatul Wahabiyah. Fitnah yang ditimbulkan oleh Wahabi. Ya, makanya alhamdulillah Malang Raya gagal, karena memang kalau itu terjadi tentu akan terjadi situasi dan kondisi yang tidak kondusif, dan itu tidak kita inginkan. Ya, mudah-mudahan Malang terus tentram, aman dalam koridor akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kiai-kiai kita pendahulu dan salaf-salaf kita. Dan semoga Ahlussunnah wal Jamaah tetap kita pertahankan di dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dunia, sampai kita masuk ke alam kubur kita masih tetap membawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada kajian kitab yang ada di depan kita. Berkata pengarang kitab ini, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad bulina ma'syaral muslimin bikathirin min haula ya'quluna safal ummah wa yufarriquna bainal jama'at wa yurithuna al-adawata bainal akh wa akhihi wal walad wa abihi wa yadkhuluna ila tashihi mafahimil islam min babil uquq wa yaslukuna fit tamassuki bi athari salaf sabilal juhud wa yastabdiluna al-hikmata wal maw'idata al-hasanah wal ra'fata wal rahmata bil ghilzati wal jafwati wa su'il adab wa qillati zawq. Inna minal adya' ulaika alladhina yansibuna anfusahum ila at-tasawwuf wa hum ab'adun nasi an haqiqatihi wa jawharihi فشوهوا صورته ودنسوا كرامته وأفسدوا سيرته وجروا إليه وإلى أئمته من السادة العارفين والأساتذة المريدين الانتقاد اللاذع. Bisa kita lihat di dalam terjemahannya, kita umat Islam mendapat cobaan. Umat Islam mendapatkan ujian, ya, mendapatkan cobaan. Karena banyaknya orang yang bersikap seperti di atas. Kemarin yang kita terangkan, ya, menganggap dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, terus mengkafir-kafirkan faham yang selain faham yang mereka anut. Sedangkan kita faham Ahlussunnah wal Jamaah sama sekali tidak pernah mengkafirkan orang-orang yang mempunyai kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ini mereka memperkeruh suasana damai dalam umat ini. Pada waktu kemarin pertemuan dengan Kapolres Batu, kebetulan saya diminta hadir mewakili ulama Malang Raya, Kabupaten Malang. Kemudian Pak Kapolresnya saya berikan wawasan, karena beliau kurang paham tentang bedanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah yang akan dibawa oleh salah satu tokoh Wahabi yang didatangkan dari Jakarta atau Bogor. Okay. Maka kemudian dia tanya, apa bedanya? Saya jawab, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah penuh dengan kedamaian. Mereka di dalam beribadah tidak akan lepas daripada bermadhabkan satu dari 4 madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali. Ini tidak lepas dari ini, Pak. Ya. Kemudian dia tanya, lah kalau yang akan datang ini manut imam siapa, Ustaz? Saya bilang Imam Samudra, Pak. Ya. Lu kok bisa? Iya. Kalau kita ini imam-imam yang 4 ini, ya golongan kita orang yang di kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, ya. Biasa kumpul, zikir bersama, kemudian tahlil, baca Quran bareng-bareng, baca sholawat, ya. Dan mereka, Pak, pulang itu nyangking berkat, Pak.
Pak Kapolresnya ketawa. Mohon maaf Pak Kapolres, jangan ketawa karena saya pulang nanti nggak minta berkat loh Pak. Tapi kalau mereka yang makmum kepada Imam Samudra itu mesti cangkingannya bukan berkat, tapi bom loh Pak. Gitu ya, iya. Dulu ketika di Indonesia ini belum ada yang namanya model-model Imam Samudra wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ini Pak. Itu tidak ada istilah bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian sampai bom Marriott, ya. Kemudian yang terakhir jihad di jalan Tamrin, ya kan? Itu tidak ada. Tapi setelah mereka muncul, baru mereka itu ada. Dia mengatakan betul juga Pak ya, betul. Terus enaknya ya Bapak kalau sudah kayak begini, oh kalau gitu, begitu mereka mengadakan acara kita tangkap penanya tak kesuwen. Alhamdulillah gagal. Ya, ini yang dimaksud di dalam kitab ini, sering mereka memperkeruh suasana damai di dalam umat ini. Ya, sering memperkeruh suasana damai dalam umat ini. Ya, memecah belah antar kelompok dan membangkitkan konflik antar sesama saudara dan bahkan antara anak dengan ayahnya. Bagaimana tidak melahirkan konflik antara seorang saudara dengan saudaranya yang lain, atau antara seorang anak dengan orang tuanya, jika bapak dituduh bahwa bapak ini adalah merupakan sarang khurafat karena bapaknya suka tahlilan, karena bapaknya suka baca sholawat, karena bapaknya suka zikir. Seorang anak mengantarkan orang tuanya hadir di dalam satu majelis maulid, majelis sholawat dan majelis tahlil. Apa yang terjadi? Karena anaknya ini takut dianggap sebagai anak durhaka, diantarkan orang tuanya. Begitu di depan pintu rumah yang di situ dibuat untuk acara zikir berjamaah, si anak tidak mau turun. Pak, nanti kalau sudah selesai saya akan jemput. Kira-kira berapa? 2 jam lagi. Wis, sampean masuk sendiri, saya tidak masuk. Saya doakan mudah-mudahan sampean dapat hidayah dari Gusti Allah. Apa gak kepahajut anak seperti ini? Ya, mudah-mudahan sampean dapat hidayah dari Gusti Allah. Berarti ini menunjukkan bahwa doa ini tidak keluar kecuali bapaknya dalam keadaan apa? Sesat, dalam keadaan bolal, sesuai dengan slogan yang sering mereka sampaikan, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya, bapaknya didoakan mudah-mudahan sampean dapat hidayah dari Gusti Allah. Berarti ini bapaknya kan mau hadir di majelis kesesatan. Itu terjadi. Ya, sampai ini di Malang Selatan, orangnya hadir di sini. Ya, di daerah Bulu Pitu. Ya, ini ada hadir di sini orangnya. Alhamdulillah rajin. Itu anaknya sampai mengatakan kepada ibunya, Bu, sampean golek sangu dewe. Saya cari sangu sendiri, dan nanti kalau sampean mati jangan harap untuk saya tahlili. Ya, mungkin ibu ndonga timbangnya aku mati dhisik anggur konae sing mati dhisik. Mungkin begitu ya. Loh, ini kan saking nemen ini. Saking kebacut ini paham yang di sini dikatakan membuat memecah belah antar kelompok, memperkeruh suasana dan memecah belah, memilah-milah, memisah-misahkan antara saudara satu dengan saudara yang lainnya, bahkan antara seorang anak dengan orang tuanya. Mana bentuk birrul walidaynya? Anaknya mengatakan, ini nanti kalau sampean mati jangan harap saya akan menahlili sampean, karena saya itu sudah jelas-jelas ngerti lek tahlil itu adalah bid'ah dolalah finnar. Apa sih tujuannya tahlil? Mendoakan orang tuanya. Ya, mendoakan orang tuanya. Masa mendoakan orang tuanya itu dianggap sebagai bid'ah dolalah finnar? Coba ini paham yang tidak masuk akal sama sekali. Ya. Kemudian
Mereka berusaha meluruskan konsep-konsep dalam Islam. Orang Wahabi kan mengatakan bahwa kami yang paling benar, karena kami yang paling berdasarkan Al-Quran, dan kami yang paling berdasarkan dengan hadis. Apa kira-kira kiai-kiai kita itu tidak ngerti Quran dan hadis? Mereka alama, mereka luar biasa. Kiai kita, ada ulama besar yang keilmuannya itu diakui oleh dunia. Syekh Nawawi Al-Bandani diakui dunia. Syekh Muhammad Mahfud At-Turmusi. Turmusi itu nama desa di Kediri. Desa itu namanya Termas. Ada yang baca Tirmasi, ada yang baca Turmusi, tapi yang terkenal Turmusi. Kitabnya Masya Allah luar biasa, banyak sekali ya. Ada kitab yang membicarakan tentang khusus masalah ilmu hadis. Beliau mengarang kitab yang berjudul Manhaj Zawin Nazar. Ini membicarakan masalah ilmu hadis toh. Dan kitab ini dibuat pelajaran di Timur Tengah, dipelajari. Manhaj Zawin Nazar, karangannya orang Kediri, Syekh Mahfud At-Turmusi. Ulama besar musnidud dunia, alimnya hadis dan yang punya sanad di dunia. Belum lama meninggal dunia, namanya Syekh Ahmad bin Isa Al-Fadani dari Padang. Karena dari Padang maka dinamakan Al-Fadani. Fadani. Orang Arab tidak bisa bilang lek wong Jawa lak pinter gitu ya. Karena orang Arab tidak bisa bilang maka namanya Syekh Ahmad Yasin bin Isa Al-Fadani. Ya Ahmad Yasin bin Isa Al-Fadani. Alamah. Ya. Loh, ini mereka luar biasa. Apakah mereka ulama-ulama yang tidak ngerti hadis? Apakah mereka sendiri yang paling mengerti hadis? Kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tukirru lahu bidaka. Ngaji yang kemarin ya. Setiap dirinya mengaku sebagai sayalah yang paling. Ya. Sedangkan dia sendiri tidak seperti itu. Ya. Kemudian mereka berusaha meluruskan konsep-konsep dalam Islam, namun dengan jalan mendurhakai para ulama. Mendurhakai para ulama. Bagaimana mendurhakai para ulama? Hampir ulama-ulama yang tidak sejalan seide dengan mereka sudah dikafirkan. Nah, kalau ulama-ulamanya sudah dikafirkan, apalagi kita yang bukan ulama. Jadi lek kafirno kita-kita ini wis jangan urap-urap, cara Jawa itu begitu. Artinya wis kapilen zikire yo kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu sing paling apal wis itu sudah. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikafir-kafirkan. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semalam itu sholatnya 1000 rakaat. Takut dia itu ngantuk waktu sholat. Kaki yang satu dibuat untuk berdiri, kaki yang satunya lagi diangkat. Khawatir ngantuk. Ya, kalau kita kan khawatir nggak bisa tidur. Ya ini nggak khawatir ngantuk. Kalau kita khawatir nggak bisa tidur, untal tidur. 1000 rakaat sholatnya. Ya. Sehari semalam baca sholawat 50.000 baca sholawat. Itu yang dikafir-kafirkan. Syekh Abdul Qadir Jilani dikafir-kafirno. Ya. Yang sholatnya semalam 1000 rakaat. Ada ulama besar juga merupakan dosen di perguruan tinggi Muhammad bin Saud Riyadh, Jami'atul Imam di Riyadh. Dosennya orang-orang Wahabi. Beliau mengarang kitab, dan kitab itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan judul Memperbanyak Ibadah Bukan Bid'ah. Berarti tujuan-tujuan mereka orang banyak ibadah itu bid'ah. Syekh Abdul Qadir Jailani 1000 rakaat yang dikafirkan. Yang mengkafirkan ya semalam 2 rakaat gak tahu absen, untung sudah ya kan.
Kemudian Imam Ghazali telah kritis kepada kitab Ihya. Ya, Imam Ghazali tidak lepas dari kritik. Apalagi ulama kita yang kitabnya kita baca, Syekh Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki alaihi rahmatullah ridwanuh. Itu juga begitu, sama saja. Ini yang dikatakan dengan jalan mendurhakai para ulama. Semua ulama disikat habis. Tapi yang nyikat bukan ulama, juhala. Ya, juhalanya itu nyikati para ulama. Kalau dia ulama, enggak. Kenapa? Ulama-ulama dulu itu Masya Allah, satu dengan yang lainnya itu takdirnya luar biasa. Imam Syafi'i ketika ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang merintis madhab Hanafi itu mengatakan bahwa qunut subuh itu tidak ada. Imam Syafi'i mengatakan ada, harus, bahkan itu merupakan apa? Merupakan sunnah abad qunut subuh. Tapi ketika Imam Syafi'i ziarah ke tempatnya Imam Abu Hanifah, itu Imam Syafi'i disuruh ngimami, tidak mau qunut beliau. Kenapa tidak mau qunut? Takzim, hormat kepada Imam Abu Hanifah, si pemilik masjid yang makamnya ada di belakangnya ini. Kayak begitu mereka orang-orang dulu. Tidak satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan. Imam Abu Hanifah ketika putranya meninggal dunia, Imam Sufyan waktu itu takziah. Begitu kelihatan Imam Sufyan takziah, didudukkan di tempat duduknya Imam Abu Hanifah. Muridnya yang banyak dan hampir rata-rata para ulama ini kaget. Bagaimana mungkin tempat dudukmu engkau berikan kepada tamu ini? Apa kata Imam Abu Hanifah? Saya hormati dia akan ilmunya. Jika ilmuku lebih tinggi daripada dia, saya hormati dia akan umurnya. Jika umurku lebih tua daripada dia, aku dudukkan dia di tempatku, saya hormati dia akan kesolehannya. Jika aku lebih soleh daripada dia, saya hormati dia sebagai tamu saya. Coba orang-orang dulu itu hebat, luar biasa. Saling menghormati. Di Gresik itu ada dulu terkenal ya, namanya Kiai Mas Kumambang. Ini ada orang Gresik. Pak Sahid Gresik, Kiai Mas Kumambang ya. Di Gresik Kiai Mas Kumambang. Kiai Mas Kumambang ini adalah orang yang menganjurkan setiap masjid itu dikasih beduk. Ya. Ya, Kiai Hasyim Asy'ari karena beliau itu orang jebolan Mekah, belajarnya kepada Kiai Syekh Mahfud At-Turmusi tadi itu, dan juga ulama-ulama besar. Di antara gurunya Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah Al-Habib Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, jadi mbahnya pengarang kitab ini Muhammad bin Alwi bin Abbas. Abbasnya ini gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari mau mengadakan acara dakwah di Gresik, itu sama Kiai Mas Kumambang, tolong beduk-beduk disingit no disik. Ya kan? Kenapa? Hormat. Bukan malah-malah, kafir ini. Karena kamu tidak sesuai dengan ini, kafir. Enggak. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengkafir-kafirkan orang yang mempunyai la ilaha illallah. Kufru an ahli la ilaha illallah, la tukafiruhum bidzambin. Cegah dirimu dari mengkafirkan orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faman kaffara ahla la ilaha illallah, barang siapa yang mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, fahuwa ilal kufri aqrabu, maka orang itu sendiri yang lebih dekat kepada kekafiran. Coba ini mendurhakai para ulama. Ya, merasa bahwa dirinya yang paling ahli hadis, merasa dirinya yang lainnya adalah ahli bid'ah. Berupaya berpegang teguh pada agama. Mereka berupaya berpegang teguh kepada agama, namun mengingkari ajaran salaf. Tapi mengingkari ajaran-ajaran salaf. Tidak ada ini tidak ada, ini tidak ada, semuanya dipukul rata, nggak ada. Ya. Kemudian dan mengganti kebajikan nasihat-nasihat yang baik
dan belas kasih dengan sikap yang keras. Nasihat-nasihat para ulama-ulama kita itu baik, tapi diganti dengan sikap yang keras, kafir, bid'ah, dolalah, ujung-ujungnya nah, ya. Bagaimana ini bid'ah, yang ini bid'ah, tapi lek punya ain cek jeru di son. Ya, bid'ah, gitu-gitu toh. Ya. Membantu tidak beradab, tidak ada akhlak. Coba kita lihat orang-orang yang dididik oleh kiai-kiai kita dengan mereka yang dididik oleh orang-orang Wahabi. Ya, salaman sama orang yang lebih tua itu seperti salaman karo tukang becak, kentrok-kentrok. Ya, ini umurnya sudah 80 tahun, kadang salaman kentrok-kentrok kayak salaman di tukang becak. Ya untungnya kudu salaman kok salaman di tentara itu diginikan dulu ya. Waliyadzubillah, ini akhlak di mana ini? Ya, duduk di masjid. Itu kadang-kadang saya melihat kalau di acara-acara pengajian di Timur Tengah gitu ya, itu duduknya di masjid itu kayak tunggu cangkruk di gerdu itu, atau cangkruan kalau bahasa kita sekarang ini. Nggak ada adab sama sekali. Dan tanpa perasaan di antara mereka mengklaim ahli hakikat. Mereka mengklaim bahwa dirinya itu adalah ahli hakikat. Mereka yang mengikuti jalan tasawuf padahal mereka adalah orang yang jauh dari hakikat dan esensi tasawuf. Mengaku dirinya sebagai orang tasawuf, tapi mereka jauh daripada tasawuf. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi, bahwa ulama-ulama bahwa mereka ini justru mencaci maki ulama-ulama tasawuf, orang-orang sufi. Padahal orang-orang sufi itu masya Allah orang-orang yang luar biasa, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan banyak bermunajat, berzikir dan sebagainya. Tapi ini dihujat, apa sufi itu? Ya, tasawuf itu apa? Ya, walhasil yang tidak sepaham dengan mereka, justru mereka langsung menvonis dengan vonis yang tidak enteng, tapi vonis itu adalah vonis kekafiran. Ya, mereka justru menodai tasawuf, mengotori kemuliaannya, merusak ajarannya, melontarkan kritik terhadap tasawuf dengan keras dan terhadap para ulama tasawuf yang ahli ma'rifat. Ulama-ulama tasawuf, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Syabdul Qadir Al-Jilani dikritik dengan pedas. Ya, dikritik dengan pedas. Dan ulama-ulama yang lain banyak sekali. Mereka orang-orang yang al-arifuna billah, mereka orang-orang yang ma'rifat, tapi dihabis-habiskan. Mereka juga melontarkan kritik terhadap para guru pembimbing ilmu tasawuf. Ya, inilah kebiasaan dan tradisinya orang-orang Wahabi. Ya, ini masih banyak ini kritikan-kritikan terhadap ulama tasawuf dipaparkan di sini. Cuma waktunya sudah habis. Ya, jadi tidak bisa kita lanjutkan. Insya Allah kita lanjutkan pada Ahad malam Senin yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada umur kita diberkahi oleh Allah. Rezeki kita diberkahi oleh Allah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah untuk kita, keluarga dan anak-anak kita. Ketika kita hidup, ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan iman wal Islam. Kenikmatan di dunia mudah-mudahan mengantarkan kita semua mendapatkan kenikmatan nanti di alam akhirat. Kebahagiaan di dunia mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bahagia di akhirat. Dan mudah-mudahan kalau ada di antara keluarga kita sakit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara jamaah kita sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sudah waktunya kita diundang oleh Allah, mudah-mudahan kita diundang dalam keadaan husnul khatimah. Dan ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين فلك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام ينهى طغام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين
الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخلاف من فعل ما لا يطاق فامنن ولاد لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف كروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.